Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sahra siyam wa sahra taubah walladzi anzala al-Qur'ana fihi biwasilatil malaikah nahmaduhu wa nasta'inuh min syarri hamadatis syaitan wa nafsil lawwamah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqu rabbakumul ladzi anzala rahmatan fis syahril mubarak. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ittaqillah haitsuma kunta watbihi syai'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Qad ataakumur Ramadhanu sayyidus suhur. Famarhaban bih wa akhlan jaa syahrus siyam bi barakatin fakrim bih. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin sidang Jumat Masjid Jami'an Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak, mari kita awali ibadah Jumat ini dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur ini kita dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri perjalanan hidup kita dalam keadaan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur dan bersyukur tentunya dengan mengucapkan alhamdulillah. Banyak nikmat yang masih Allah anugerahi kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini kita jadikan satu tolak ukur yang prinsipal. Tolak ukur yang pertama, setidaknya kita mau menganalisa kehidupan, mengkalkulasikan kehidupan, menganalisis secara mendalam dan secara spiritual. Minimal kita berpikir secara jernih, dari mana kita diciptakan oleh Allah, untuk apa kita diciptakan oleh Allah, dan tentunya akan kemana kita dikembalikan oleh Allah. Summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Kalau kita analisa 3 variabel ini, yakin keimanan kita pada posisi yang stabil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sadar kehidupan kita tidak lain adalah untuk mencari ridha Allah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah dan ibadah.
Dengan ibadah itulah maka proses kehidupan kita mencapai satu titik kesempurnaan dalam sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat diiringi salam. Tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita yakin dengan bersolawat bagian dari bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengikuti dan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paradigma berpikir Rasulullah, pola pikir Rasulullah, ajaran Rasulullah kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kita buktikan bahwa kita umat Rasulullah yang benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah. Tidak setengah-setengah, akan tetapi secara totalitas. Dalam bahasa Al-Quran dikatakan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ddukhulu fi silmi kafah. Secara totalitas kita mengikuti ajaran Rasulullah. Yakin dengan seyakin-yakinnya ketika kita mengikuti ajaran Rasulullah dengan sebenar-benarnya, kita termasuk orang yang masuk pada kriteria hifzuddin, yaitu orang yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, waktu yang singkat ini, khotib berwasiat, mari sama-sama kita perjuangkan hidup kita untuk mencari ridha dan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin tidak ada bekal yang sangat objektif, tidak ada bekal yang sangat sempurna dalam sudut pandang Allah kecuali kehidupan yang mengarah pada pencapaian nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kita bawa, yang masuk logika, yang masuk sudut pandang sempurna di hadapan Allah, yaitu aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada ketakwaan. Ibadah Jumat yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari upaya menambah nilai dan mempertahankan nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita dikasih umur oleh Allah, Sya'ban Jumat terakhir dan awal Ramadan, kita sudah akan masuk ke dalam hari atau di dalam situasi Ramadan, yaitu Jumat Ramadan. Mudah-mudahan sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita betul-betul diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan segitu berbagai macam nikmat dan berbagai macam kemuliaan yang Allah berikan pada saat kita berada di bulan yang agung, yaitu Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian, sidang Jumat rahimakumullah. Ada tema singkat yang ingin kami sampaikan, yaitu Rasulullah menyambut kemuliaan hadirnya Ramadan. Imam Abu Bakar Az-Zur rahimahumullah memaparkan dua perkara yang wajib kita waspadai. Salah satunya adalah kalimat at-tahunu bil amri idza khadara waqtuh. Kewajiban yang telah datang tapi kita tidak siap untuk menjalankannya. At-tahunu bil amri idza khadara waqtuhu. Ada kewajiban yang telah datang akan tetapi kita tidak siap untuk melaksanakan kewajiban itu. Ketidaksiapan itu bisa terjadi karena kita lalai. Akan tetapi sebaliknya, ketika Ramadan akan hadir di dalam kehidupan kita, persiapan-persiapan sudah kita lakukan. Yakin bahwa kita akan mendapatkan kualitas Ramadan yang terbaik di dalam perjalanan hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah mengemukakan dan mengingatkan kepada kita umatnya, qad atakumur ramadhanu sayyidus suhur famarhaban bih wa akhlan jaa syahrus syiyam bi barakatin fakrim bih. Yang artinya telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka hendaklah engkau mengucapkan selamat datang kepadanya. Telah datang bulan puasa dengan segenap berkah yang di dalamnya, maka hendaklah engkau memuliakannya. Fakrim bih. Kita muliakan Ramadan. Bagaimana kita memuliakan? Kita persiapkan keimanan. Kita persiapkan pemahaman syariah Ramadan, tata cara pelaksanaan Ramadan yang sempurna yang telah sampai kepada kita dari ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita. Yakin dengan seyakin-yakinnya ketika kita jalankan proses ini dengan baik, kita termasuk orang yang disukseskan di dalam menggapai kemuliaan Ramadan. Man faiha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Dalam kitab Duratun Nasihin ada sebuah nasihat, idza kana awwalu lailatin min ramadhana yaqulullahu ta'ala man zalladhi yuhibbuna fanuhibbuh
Wa man zalladzi yatlubuna fanahibluh wa man zalladzi yastaghfiruna fanaghfirulah bi hurmati ramadhana fayamurullahu ta'ala al-kiramul katibin fi syahrir ramadan bi ayaktubul lahum hasanat wa la yaktubu alaihimus sayyiat wa yamhullahu ta'ala anhum dzunubahum. Luar biasa kalimat ini kalau kita renungkan ketika kita akan dimasukkan ke dalam bulan yang agung, yaitu Ramadan. Apabila malam pertama bulan suci Ramadan, Allah berfirman, siapa yang mencintaiku pasti aku akan mencintainya. Siapa yang mencari rahmatku pasti rahmatku pun akan mencarinya. Siapa yang beristighfar kepadaku pasti aku akan mengampuninya berkat rahmah Ramadan. Dan Allah menyuruh kepada malaikat mencatat amal khusus pada bulan Ramadan supaya keburukan-keburukan dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Di dalam kitab Durratun Nasihin terredaksi kalimat ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kesiapan oleh Allah Subhanahu wa taala bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jangan hadirnya Ramadan kita jadikan sesuatu yang dikatakan menghalangi sifat kemanusiaan kita. Kita seakan-akan tidak reda dimasukkan ke dalam Ramadan karena makan siang kita terganggu. Akan tetapi sebaliknya, ketika masuk bulan suci Ramadan, marilah lahirkan rasa kegembiraan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Karena itu akan mempunyai kualitas yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal 3 persiapan wajib kita lakukan. Yang pertama, persiapan mentalitas kita. Yang kedua, persiapan material kita. Yang ketiga, persiapan keilmuan agar kita mendapatkan Ramadan yang maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syariah, pemahaman bagaimana proses Ramadan yang baik sudah kita pahami. Sering kita duduk halaqah di keilmuan. Ada orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala Ramadan dengan sebenar-benarnya. Kalau kita katakan di dalam salah satu maqal dikatakan man shaimin, berapa banyak orang-orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa karena dia tidak sungguh-sungguh menjalani bagaimana keindahan, bagaimana kemuliaan Ramadan yang dianugerahi oleh Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik di dalam proses kehidupan kita. Yakin dengan seyakin-yakinnya ketika kita mengakhiri perjalanan hidup kita, kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempurnaan dalam perjalanan hidup kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui kapan dan di mana kita akan diselesaikan di dalam proses kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak paham apakah memang betul 1 minggu lagi ke depan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermohon dan bermohon kita diikutsertakan oleh Allah memasuki Ramadan. Oleh karena itu, waktu yang sangat kita harap adalah kapan Ramadan bisa kita laksanakan. Sebagai umat berbangsa dan bernegara, kita merujuk kepada apa yang akan dikeluarkan oleh statement Kementerian Agama negeri kita. Itu sebagai bagian dari implementasi atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita mengikuti bagaimana yang ulama-ulama dan umara memberikan kepada kita. Dari esensi berkehidupan berkenegara, benar kita mengikuti itu. Karena dalam proses bernegara kita harus mengakui ulama amri kita. Tapi dalam proses bagaimana paradigma berpikir seseorang, maka ada yang perlu kita sortir, ada yang perlu kita analisa. Ketika umara kita memberikan satu statement yang bertentangan dengan syariat, maka kita perlu melakukan analisa. Kita perlu melakukan pelurusan. Apakah memang syariat Allah bagian dari syiar-syiar Allah? Dikumandangkannya kalimat azan sebagai bukti panggilan melakukan ibadah yang mulia yang agung, yaitu salat 5 waktu. Kita benarkan untuk dipersamakan dengan unsur yang lain. Apalagi itu analisanya unsur dengan mensamakan sebuah suara yang dikeluarkan dari hewan yang diharamkan dalam fikih Syafi'iyah. Jadi artinya ada bagian yang bisa kita ikuti dalam proses konstitusi bernegara, yaitu mengikuti ulil amr. Akan tetapi ada bagian yang perlu kita analisa untuk menjaga kualitas beragama kita. Karena kita paham
Bahwa kehidupan itu kalau kita ingin sukses dalam beragama, minimal kita harus menjaga apa yang dinamakan hifzuddin. Jaga ini agama kita. Jaga ini yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, namanya hidayatud diniyah. Jangan sampai hidayatud diniyah ini kita dirusak oleh orang lain dan kita membenarkan perusakan itu. Nah, ini kehidupan bernegara dan beragama harus betul-betul kita waspadai. Kita hidup di era dan keadaan yang sungguh sangat luar biasa. Persekusi terhadap syariat, kriminalisasi terhadap syariat, jelas dan jelas. Bagaimana mereka berdiam diri ketika melihat bagaimana orang ijab kabul padahal mereka itu beda agama. Tidak ada penguasa yang memberikan statement bahwa yang dilakukan itu sudah merupakan satu pelanggaran syariat. Jelas ini artinya pendewasaan proses beragama perlu kita lahirkan secara individu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa ditajamkan pola pemikiran spiritual kita. Ingat dan lahirkan bahwa Ramadan adalah puncak spiritual umat Islam. Setinggi-tingginya proses kehidupan beragama terjadi di bulan suci Ramadan. Maka itu jangan kita anggap Ramadan ini biasa-biasa saja, tapi kita anggap Ramadan ini luar biasa. Ketika pengurus masjid mengajak kita bersama-sama bahu-membahu mensyiarkan hakikat Ramadan, mari yang kita miliki kita berikan untuk syiar Ramadan itu. Yakin bahwasanya sedekah yang kita berikan itu bagian dari bukti kita cinta terhadap syiar Islam, di mana syiar itu bermakna rasa. Bagaimana rasa kita ketika syiar Islam itu muncul, di situ mempunyai tolak ukur keimanan. Saudaraku sekalian sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini melahirkan satu pemahaman kita bahwa opportunity, peluang yang Allah berikan kepada kita ketika kita masuk Ramadan itu sebuah penghargaan yang luar biasa. Rasulullah bergembira ketika beliau dimasukkan ke dalam bulan yang agung yaitu Ramadan. Alangkah baiknya kita juga bergembira. Kita ramaikan syiar Ramadan di masjid yang kita cintai ini agar kita termasuk orang-orang yang berhasil di dalam mengikuti Ramadan itu. Amin ya rabbal alamin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa kum wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله عدى إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر واعلموا أن الله أمركم بعبد بدأ بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعي التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي المحبات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصبر أمة سيدنا محمد. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك محوذيه وانصر من نصر الدين. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والزلازل والمهن والفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذه إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وافعلوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.